Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Abi dan Ijul. Hari ini kita mau jalan-jalan lagi. Tentu jalannya ke depan. Nah, penasaran kan? Mau tahu kemana kami jalan? Nonton terus videonya. Kata Ijul tadi sempat gak terekam. Nonton sampai habis agar nggak salah paham dan tahu kemana pergi. Sahabat sekalian, tentunya seperti kata Ijul harus mengikuti, jadi tahu kemana pergi. Tentunya tempat wisata alam, tentunya dengan pemandangan yang indah, syahdu, tenang, sehingga menenteramkan pikiran kita. Mungkin bagi sahabat Abi semua ada yang nggak tahu nanti tempat wisatanya. Oke? Nah, kita sudah melaju beberapa saat. Posisi kita sekarang berada di Indrapuri, arah timur ke kota Sigli. Setelah kita nanti melewati Indrapuri, kita akan masuk pintu tol. Sekalian nanti sahabat bisa lihat di video ini, kita masuk tol Indrapuri Janto. Nah, udah dapat bocoran dong. Kita ternyata mau ke arah Janto hari ini. Mau cari wisata lokal atau wisata alam yang berada di seputaran kota Janto, Aceh Besar. Nah, tapi masih penasaran kan? Wisata apa yang akan kita kunjungi? Kita belum kasih tahu. Nanti ke depan juga tampil di videonya. Setelah nanti video ini akan kita pindahkan ke tayangan pintu tol. Sekarang salam dulu dari Abi dan Ijul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu lanjutkan untuk menontonnya. Jangan lupa apa nak? Komen dan subscribe katanya. Fasih bahasa Inggris nanti. Nah, sebelum memasuki pintu tol atau sampai di gerbang tol Indrapuri Janto, kita start openingnya dari jembatan Indrapuri. Jembatannya kira-kira ada 100 meter, sedikit lebih. Kondisi jembatan sekarang cukup bagus. Ada sedikit tambalan. Nah, ini jembatannya. Setelah tidak jauh dari jembatan, kita ketemu Polsek Indrapuri. Nah, kalau Anda berurusan dengan lalu lintas atau kecelakaan di lintas jalan Indrapuri, Selimom dan Sare, Anda berurusan dengan kepolisian wilayah sini. Oke, kita sudah dekat dengan pintu tol, tapi masih berada di jalan Medan Banda Aceh. Nah, kita masuk pelan-pelan. Sesudah kelihatan pintu tol, tentunya yang harus Anda siapkan adalah kartunya. Kartu tol untuk masuk menggunakan jasa jalan tol. Untuk saldo pastikan Anda cukup. Apabila tidak cukup, tentunya waktu keluar sahabat Abi harus ambil sisi kiri adalah jalur untuk isi ulang. Gerbang tol Indrapuri, ketinggian 4,2 meter.
Kita pelan-pelan sedikit karena sambil ngerekam. Gunakan, lalu pintunya terbuka, saldonya kelihatan. Saldo kita tinggal sedikit lagi, 26.500. Kalau tidak salah saya, nanti keluar di pintu Janto sekitar 19.000. Nah, berapa sisa saldo saya? 26.500 kurang 19.000. Bagi Anda yang tahu, sebutkan. Jujur tahu nggak saldonya? Saldo sisa. Seperti yang kita lihat di arah kanan, awan hitam sedikit ada. Berarti cuaca di sekitar sini lumayan sejuk, berawan. Pelan-pelan karena kita belum memasuki jalan tol yang lurus, masih dalam jalan pintu masuk. Berputar sedikit seperti es. Nah, sahabat lihat itu pemandangannya sudah mulai nampak. Sedikit cerah, sedikit berawan. Jadi kalau kita bilang 50-50. Insya Allah tidak lagi hujan karena tadi subuh kita sudah dihujani. Pagi-pagi bangun subuh sudah hujan. Nah, masih mulus kan? Di sebelah kiri kanan ada persawahan, alam pedesaan yang dikelilingi oleh gunung. Kita sekarang ngambil sisi kiri karena jalannya sedikit pelan, masih kecepatan 70 mendekati 80 km per jam. Sebenarnya itu kalau suasana cerah, awan dan pegunungan itu sangat cerah, sangat kelihatan, biru menghijau. Yang biru gunung, yang hijau tumbuh-tumbuhan. Tapi untuk melewati hari ini sangat aman sekali. Walaupun di hari libur, tentu masih sepi untuk kawasan tol ini. Sebenarnya makin hari libur makin sepi karena tidak ada pengguna PNS atau pekerja yang berdomisili di Lambaru, Banda Aceh menuju Janto. Biasa mereka yang menggunakan jalan-jalan ini. Hanya satu-satu yang kita lihat dari sisi kanan berlawanan arah, yaitu masuk dari pintu Lamtamot. Mungkin mereka tujuan ke Banda Aceh. Jul, sini dong, ngomong. Video ini tidak akan kita potong dan tidak kita cut. Normal saja. Kita lihat dan bisa hitung sendiri dari pintu masuk tadi sampai ke pintu keluar Janto berapa menit. Tergantung kecepatannya sih. Sekarang kecepatan saya di 90. Saya pernah juga mendapati kecepatan 140. Tapi sekarang saya tidak mengambil kecepatan tinggi karena sambil merekam agar video pemandangannya agar lebih bagus.
Tapi suka lihat gunung nggak? Nah, di depan ada perbaikan, hati-hati. Walaupun kecepatan 100, tetap ngambil sisi kiri. Kira-kira apa yang mereka perbaiki? 40 per jam kilometernya. Ternyata di bagian jembatan, ternyata lantai jembatannya ada sedikit gangguan. Nah, seperti yang saya rasakan, itu ada landai turun naik sedikit. Ya, mungkin itu yang diratakan. Sementara diambil yang sebelah kanan dulu, nanti tentunya akan dilanjutkan di sebelah kiri. Sahabat, lihat awan-awan. Kalau sedikit lagi cerah, itu awan akan bergelombang. Kita ngambil kiri, walaupun mobil kecil dengan sisinya rendah, mereka lebih cepat daripada kita. Apa sahabat mau lihat saya ngebut? Jangan, gak boleh ngebut. Nanti kita kecelaka. Mana ya out sih? Mana hijaunya? Ya, menurut apa cuaca yang kita pantau dengan pandangan mata dari sisi kanan kiri kita, yaitu sebelah Kurung Raya sana, kelihatan makin gelap area laut. Dan juga sebelah kanan saya juga lumayan juga. Ternyata hanya sisi depan saja yang lumayan cerah. Mau ambil nak? Dek, kalau mau ambil, Dek mau ambil nak? Adek kalau mau aku ambil, boleh. Tutup lagi rapi. Video ini hanya sisi dalam perjalanan saja, mulai dari tadi kita masuk sebelum masuk tol, terus lanjutkan di tol sampai di pintu keluar. Nanti untuk selanjutnya kita ada video part kedua atau video lanjutan. Sedikit menurut, kelihatan gunung di depan dengan jalan yang lurus sampai 2-3 km ke depan. Nah, kalau kecepatan kita 100 di sini, dengan tol menurun ini, kita bisa tertambah sendiri kecepatannya sampai 120. Nah, ini kecepatan mobil tadi 90. Nah, sekarang sudah 100. Tidak menambah gas atau tekanan di kaki, tapi dia melaju sendiri. Oh, sini. Ya, berhati-hati sekali karena dia sudah berpengalaman sama papa. Kalau masuk tol dia harus pakai seat belt, mah. Harus pegang erat-erat. Kalau nanti waktu papa belok, boom, jatuh anak papa. Nah, di sisi kiri saya ada bukit-bukit kecil yang sedikit gundul, agak sedikit mirip di daerah Saudi gitulah. Sok kali ya nggak pernah ke Saudi. Saudi, oh Saudi.
Oh ya, waktu sekarang adalah jam 14.20, bertepatan dengan hari Ahad di tanggal 24 Juli 2022. Tempat yang dikunjungi ini tentunya belum pernah saya kunjungi. Jalannya juga saya belum tahu. Tentunya akan saya cari tahu dan insya Allah semoga kita sampai ke tujuan. Kenapa itu jauh banget? Tidak jauh nak. Kalau kita pulang ke kampung terus kita ke Medan itu sangat jauh. Kalau kita tinggal di kota Banda Aceh, terus kita berputar sekitar Aceh Besar, itu belum jauh. Kalau kita mengendarai roda 4, tapi jauh sangat kalau kita jalan dengan menggunakan kaki. Sahabat Abi, di depan sudah kelihatan jembatan penyeberangan antara, kalau tidak salah saya, banyak nih penyeberangannya. Saya tidak berani sebutkan, nanti salah informasinya. Yang jelas kita sudah mendekati pintu keluar Janto. Dari tadi kita sudah ambil di sebelah kiri. Nah, kita nggak perlu ambil kiri lagi karena kita memang sudah di sebelah kiri untuk keluar dari pintu tol. Kalau kecepatan 80 dari masuk tol sampai ke pintu tol Janto hanya berkisar sekitar 9 menit atau 10 menitan. Karena jaraknya juga paling hanya 16 sampai 19 km. Kenapa saya bilang hitung-hitung 19 km? Karena pembayarannya 19.000. Kira-kira biaya tol itu per kilometer Rp1.000 saja. Tentu kita mengeluarkan uang sedikit boros dibandingkan kita jalan di jalan umum. Namun kalau kita hitung-hitung dengan hitungan BBM yang kita gunakan, sungguh irit. Bisa-bisa sama. Di sini habis 10 liter, kalau kita jalan darat bisa habis 20 liter. Konsumsinya BBM itu sama, jadi masuk tol dengan jalan di jalan umum. Bagi yang tidak sependapat boleh komen. Kita kan punya asumsi-asumsi sendiri. Jadi asumsi itu belum tentu benar. Nah, Mama kalau lihat awan yang menghitam sampai nembus ke bawah. Tapi kalau dia di sini tidak berapa takut karena dia tahu daerahnya dekat dengan tempat tinggal. Coba misal kita jalan ke Aceh Tengah, ke Aceh Timur, ke daerah-daerah yang belum Mama tahu, pasti dia deg-degan. Tapi anehnya kalau naik sungai, nah nggak takut. Ada yang lebih dia ngeri lagi. Naik laut, mabuk laut. Makin hujan makin sedap, makin alami. Hujan panas itu memang sudah faktor alam. Semua kita nikmati. Kita juga suka hujan. Nah, kita sudah keluar. Walaupun saldo kita tadi cukup, kita coba ambil sisi kiri saja. Ternyata sisi kiri ada mobil patroli. Oh ya, mereka sudah lewati. Jadi biar sedikit bervariasi, ada kelihatan papan
salah dulu. Nah, pelan-pelan. Turun dong. Enggak, Enggak. nggak usah turun. Enggak mau isi kan? Enggak apa-apa. Kalau kita kurang waktu keluar ngisinya. Sekarang kita cukup. Sekarang yang terpotong betul seperti saya katakan saya tadi 19.000. Jadi saldonya 7.500 lagi. Nanti kalau pulang kita memasuki pintu tol lagi, tentu kita harus ambil sisi kiri dan isi Itu ulang. kotor lagi. Nah, mama bukan itu nak yang dilihat. Dia melihat ke depan. Awan sudah menghitam. Berarti hujan bakal turun. Tenang, tenang mah. Kawasan Aceh Besar dan Kota Madia tidak ada geledek. Nah, kan berbeda sekali sahabatku semuanya. Tadi di arah ke kiri gunung atas Kota Janto itu memang gelap. Nah, kalau ke arah timur sisi Kota Sigli cerah. Ada kita naik boat. Dari keluar pintu tol, tentunya kalau kita ke Janto harus mengambil ke kanan. Sampai sini dulu video kita dari perjalanan menuju Kota Janto memasuki lewat tol. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.